Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di semester 2 ini. Hari ini Pak Heri akan mengajar ilmu pengetahuan alam, yaitu dari tema 6, subtema 1. Materinya tentang membandingkan siklus hidup dengan beberapa jenis makhluk hidup, mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan, seperti yang kalian alami, seperti yang semua makhluk hidup alami. Semua makhluk hidup selama masih hidup akan mengalami pertumbuhan berat badan dan tinggi badan. Ya, sampai pada puncak tertentu dia akan mengalami itu, terutama tinggi badan. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar apa itu toh perkembangan itu. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Seperti yang kalian alami jika kalian masih kelas 1 atau masih kecil. Nah, masih kelas TK. Dari taman kanak-kanak sampai ke kelas 1 SD, pasti kalian akan banyak berubah. Kemudian naik ke kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 4, kalian pasti sudah banyak berubah. Mulai dari sikapnya, mulai dari percakapannya, mulai dari rasa hormat kepada orang tua, maupun cara bermain kalian. Sudah tidak lagi seperti kalian ketika masih kelas 1 atau kelas 2 atau kelas sebelumnya. Itu yang perkembangan. Sampai nanti kalian dewasa, seperti orang tua kalian sudah berbeda lagi. Cara berpikirnya ya berbeda, cara bergaulnya juga berbeda. Itu ya, itu sampai menuju dewasa. Kemudian yang berikutnya adalah daur hidup. Daur hidup itu apa? Bisa kalian lihat di situ. Daur hidup adalah serangkaian perubahan yang berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup. Ingat, makhluk hidup dari awal, ya, dari awal itu berarti dari kecil hingga dewasa, yang menyangkut aktivitas reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Itu daur hidup. Lalu nanti kalian juga akan mengenal metamorfosis. Metamorfosis itu apa? Itu suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Masih bingung dah? Baik, nanti kita akan lihat, kita akan perjelas di halaman berikutnya. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Kita belajar daur hidup. Daur hidup ada dua jenis, yaitu tanpa metamorfosis. Yang kedua dengan metamorfosis. Apa metamorfosis? Sudah dijelaskan di halaman sebelumnya. Nah, yang tanpa metamorfosis itu ada beberapa contoh yang Pak disebutkan. Mulai dari manusia, ketika lahir masih sudah berbentuk manusia tapi masih bayi, ya, masih bayi, bisa ada sebutan. Kemudian batita, bawah 3 tahun, kemudian balita, bawah 5 tahun, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi manula.
atau manusia usia lanjut. Tuh. Ayam juga. Ayam ketika dari dalam telurnya menetas, keluar sudah berbentuk ayam, tapi masih kecil. Cicit kemana-mana gitu. Ya, bersama induknya. Cari makan pun masih bersama induknya. Kerbau juga seperti itu. Ketika lahir ya sudah berbentuk kerbau, tapi masih kecil, masih belum kuat berjalan jauh. Gajah, harimau, dan lain-lain. Kalian bisa mencari-cari lagi hewan apalagi yang tanpa metamorfosis. Lalu yang kedua, yang dengan metamorfosis. Nah, di metamorfosis itu ada dua jenis, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis yang sempurna itu apa? Kamu lihat itu. Metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan, mulai dari telur, larva, pupa atau kepompong, kemudian imago, berdewasa. Contohnya apa? Nanti akan Pak Edi beri contoh 4. Yang pertama kupu-kupu. Kamu lihat di situ. Secara jalan jam ya. Dari kupu-kupu, kemudian dia bertelur, telurnya ada di atas daun itu. Kemudian telur menjadi ulat. Nah, ulat nanti akan menjadi kepompong, nah, seperti bertapa di dalam itu. Nah, kepompong, kemudian setelah cukup lama, cukup waktu yang cukup, dia akan keluar, kemudian menjadi kupu-kupu. Mungkin kalian pernah melihat film Kung Fu Hustle, ya, itu kalian bisa melihat di situ ada kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya lalu terbang. Wah, Bali kok tahu? Tahu, berkali-kali melihat. Kemudian yang kedua itu katak. Ya, kalian lihat mulai dari imagonya, katak dewasa. Katak dewasa bertelur. Lalu setelah dari telur, dia akan menjadi kecebong tanpa kaki, masih punya ekor. Ya, kemudian kecebong berkaki, tapi masih punya ekor Bali. Ya. Kecebong berkaki, tapi masih punya ekor. Dari kecebong, dia akan menjadi katak, tapi masih berekor. Nah, setelah dari katak berekor, lalu akhirnya dia menjadi katak dewasa lagi atau imago. Begitu seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, contoh berikutnya adalah nyamuk. Tetap melihatnya secara jarum jam. Nyamuk, kemudian menjadi telur, kemudian jadi larva, urut kemudian jadi pupa, kemudian menjadi nyamuk. Pak, itu kok ada biru-birunya? Karena mulai dari telur, larva, pupa itu terjadi di air. Ya, tuh. Kemudian contoh berikutnya adalah apa itu? Semut. Ya, semut. Kalian lihat semut, tidak berbalik. Semut tetap menjadi telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa. Lanjutnya yang terakhir menjadi apa? Oke, jadi semut dewasa. Apa sebutannya tadi? Imago.
magru. Nah, jadi kita sudah mempunyai 4 contoh metamorfosis yang sempurna, yaitu kupu-kupu, katak, kemudian nyamuk, dan terakhir adalah semut. Baik, sekarang kita lanjut untuk metamorfosis tidak sempurna, yaitu metamorfosis yang tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Jadi perubahannya itu hanya sedikit, ya. Perubahannya hanya sedikit. Kalau katak tadi kan perubahannya berkali-kali. Tapi masih metamorfosis sempurna. Tapi kalau ini perubahannya itu hanya sedikit. Kita lihat contohnya. Yang pertama itu jangkrik dewasa atau imago, ya. Dia menjadi telur, lalu sekitar 3 minggu kemudian jadi nimfa. Kan hampir sama bentuknya, ya. Hampir sama bentuknya. Kemudian setelah 4 sampai 7 minggu dia jadi jangkrik yang dewasa, ya. Kemudian di situ ada kecoa. Bisa lihat di situ perubahannya pada kecoa, ya. Berikutnya apa itu? Capung. Perubahannya sedikit, dari capung kemudian bertelur, kemudian menjadi nimfa. Nah, setelah nimfa jadi capung. Nah, itu contoh untuk metamorfosis tidak sempurna. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik anak-anak, pelajaran dari tema 6 subtema 1 ilmu pengetahuan alam sampai di sini dulu. Minggu depan akan kita sambung untuk memperdalam materi IPA ini, ya. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.